Lailatul Qadar toh Pak ya, atau turunnya sebuah Al-Quran, nuzulul Quran. Apa hikmah dibalik bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu? Mohon maaf, kupasan saya itu tidak hanya dari tafsir muhakamah boten, tetapi yang jelas ini nanti kami kupas dari tafsir mutasyabihah sekalian terkait masalah nuzulul Quran. Dari kata bahasa nuzul, ya dah, itu adalah Allah telah menurunkan satu Al-Quran sebagai pedoman kitab umat Islam terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu semuanya untuk kita sebagai umat, yang maksud dan tujuannya, substansinya, makhlus syahidnya adalah salah satu di antaranya untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Perlu diketahui kita manusia diciptakan Allah ada unsur jasmani juga unsur rohani. Unsur jasmani kita diatur oleh Allah lewat kanjeng Nabi Rasul dengan hukum syariah sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, apabila cintamu ingin diterima oleh Allah, cinta, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti saya. Artinya apa Pak? Kembali lagi kepada kita manusia disebut insanul kamil, terdiri dari jasmani juga rohani. Saged ditampi Pak nggih? Jasmani kita diatur oleh Allah, diciptakan oleh Allah dari tanah nanti kembali ke tanah. Allah ciptakan rohani dari rahmatnya Allah, kita nanti harus kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata kunci. Kata kunci kita manusia tidak hanya kita itu berunsur dari jasmani, kita juga berunsur dari rohani. Udah, dari tafsir muhakamah yang dimaksud sebagai nuzulul Quran yang punya hikmah membedakan antara hak dengan yang batil, kita harus mengikuti kanjeng Rasul. Mana yang dimaksud hak dan mana yang dimaksud batil itu sudah jelas, diatur di dalam hukum syariah kita. Bahkan di dalam kitab Arba'un Nawawi ya, yang mengambil intisari Sahih Bukhari Muslim, di situ dikatakan perkara yang haram, perkara yang halal itu jelas. Di antara dua perkara inilah ada yang disebut perkara yang subhat atau perkara yang membuat mamang. Bapak Ibu hadirin, kalau secara jasmani kita diatur di dalam hukum syariah yang telah disampaikan oleh kanjeng Rasul, kita sebagai umatnya layaknya harus mengikuti dan patuh hukum syariah.
syariah. Mana itu larangan harus kita tinggalkan, mana itu perintah harus kita jalankan. Udah, saya tidak membahas di wilayah ini. Ini muhakamah sudah jelas. Tapi izinkanlah kami akan membahas tentang wilayah mutasyabihah. Tafsir yang ada di dalam Al-Quranul Qadim terkait masalah nuzulul Quran. Bapak Ibu hadirin, kalau toh Al-Quran datangnya itu untuk membedakan mana yang hak dengan yang batil, yang kita lakukan secara hukum syariah, terus ruhaniyah kita itu bagaimana? Ruhaniyah kita sudahkah sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam hukum syariah? Bapak Ibu ketahuilah, di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah memberikan inti wahyu terhadap Kanjeng Rasul untuk kita sebagai umatnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak akan mengutus satu utusan sebelum kau, berarti Nabi Adam sampai beliaunya, kecuali illa nuhi ilaihi annahu, harus membawa wahyu, dan wahyu ini harus disampaikan di tengah-tengah umat. Mohon maaf Pak, mungkin kalau kita sudah buka hikam insya Allah sedikit paham. Sebab di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan tentang tauhid itu tahapan sekawan. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Bahasa Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah 208 Allah katakan kesempurnaan dari Islam tingkatnya sampai pada makrifat Allah, syariah, thariqah, hakikat dan makrifat. Mohon maaf pada saat kula waktu wonten pondok tahun segitu itu, kula memangnya diutus abah kula untuk dempet terhadap Mbah Najib. Gak kira ilmu itu nanti dibuka, tapi saya disuruh untuk mendekat terhadap beliaunya. Sampak niku ceritane dangu Pak, kula niki dados tukang pijet beliau iku dangu. Mungkin dhisik jenengan imut beliaunya punya mobil, kula niki nek beliau mantun anu mobile niku kula resiki dhisik. Niki cerita sadurunge kula dadi tukang pijet. Tukang pijete beliau. Lah inti saya diperintahkan Abah mendekati untuk menjadi tukang pijet, dengan begitu nanti bisa tanya secara pribadi. Mungkin boleh saya buka pertanyaan itu nanti terhadap beliau. Wis cerita-cerita akhirnya kula pun sondok dangu, insya Allah sekitar hampir 1 tahun lebih baru saged mijeti beliau. Kula tangklet, kula wanek-wanek nih. Tangklet kula sederhana. Romo Yai, menungso niku kan mboten mung jasad kemawon. Menungso niku nggih wonten rohipun. Kula namung tanglete namung setunggal. Napa pendidikane ruhaniyah niki? Nek cara jasmani sampun jelas lewat hukum syariah.
Lah rohani beliau, rohani ini kaya nopo? Tapi sebetulnya kula piyambak sudah dapat modal dari Abah cuman untuk bertasheh. Sifatnya bertasheh. Akhirnya nopo Bapak Ibu sing kula dapatkan dari beliaunya Al-Maghfurlah. Ternyata kula nggih dipesen dijanji gak oleh kondo sapa. Dulu nek saniki mboten napa-napa. Krana dulu mboten nangsal, sakniki mboten napa-napa. Ternyata kula buka niku di dalam satu ayat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Mangke saen pados niku wonten surat napa? Ternyata jawabannya adalah bil huda wa dinil haq. Kalau buka ning tafsir Jalalain, dinul haq ai dinut tauhid. Dikembangake malih dinul tauhid niku dateng Ikhya. Ternyata jawabannya ngeten, Mbak. Ruhaniyah itu kudu dibimbing ilmu tauhid untuk mengenal dan mendekat terhadap Allah. Niki lajeng kula padosi melih kepanggih dateng surat Al-Kahfi ayat 100. Di situ dikatakan wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadah. Kalau wis mboten menerjemahkan dari bahasa pondok, kula mriki padha mbek nguyahi segara bulian. Substansi dan mahal syahidnya aja. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, lah ini Pak, maka falyamal amalan shalihan. Pertama iki beliau memberikan kula jawaban, ruhaniyahmu kedah kholwat, ruhaniyahmu kedah uzlah. Uzlah sangka apa? Dijawab Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Ruhaniyah kudu ninggalno perkara selain Gusti Allah. Abot Pak nggih? Abot. Jadi ruhaniyah niki kedah kholwat. Walaupun jasmani ini di tengah pasar, ruhaniyah harus kholwat. Dan atau jasmaniyah itu ditempatkan Allah di tempat sunyi, ruhaniyah harus kholwat. Intine kholwat meninggalkan ruhaniyah dari iman selain Allah, yakfur bitaghuti, lalu wayu mimbillah, dan beriman hanya pada Allah. Udah satu. Lah tumpaane niki Bapak Ibu, tumpaane kholwat yang nantinya akan bisa membedakan al-haq dengan al-batil niki mungkin sering kula sampaiake di konten-konten YouTube kula. Dan ini pun saya ngerujuk atas jawabannya Mbah Najib. Ternyata setiap kalimat tauhid tadi Pak memunculkan berbagai zikir. Pertama, la ilaha illallah memunculkan zikir jahri. La ilaha illahuwa memunculkan zikir sirri. La ilaha illa anta memunculkan dzikir sirul asrar, dan la ilaha illa ana memunculkan dzikir fana'u dzikri. Ini sebagai
media ketika khalwat untuk meninggalkan perkara-perkara selain Allah yang konteksnya iman di dalam hati. Ini pun tidak cukup kita memakai hanya waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, terus sampai di mana tanda-tanda ruhaniyah itu ditarik Allah di dalam maqam musyahadah. Kita harus terus menerus melakukan khalwat. Syarat yang kedua untuk bisa sampai dan bertemu Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahadah. Kita ketika khalwat tidak boleh ruhaniyah itu beriman bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan satu bahaya atau memberikan satu manfaat. Bapak Ibu hadirin, ketika saat ruhaniyah kita sudah melakukan khalwat, berarti nuzulul Quran, turunnya Al-Quran untuk membedakan antara hak dengan yang batil terhadap diri kita akan terjadi, Pak. Sehingga mohon maaf kalau kita melakukan sholat sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 238, di mana di situ Allah katakan hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyi'in. Ini Pak, tarkib daripada khosyi'in bagaimana Pak? Tarkib tadi di awal ayat hafidhu ala sholawah. Jadi di sini ada jamak, maksudnya adalah 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sebagai hukum syariah. Lalu wassolatil wusta, sholat yang dimaksud di tengah-tengah ini, ketika saya ambil dari tafsir muhakamah, khilaf ulama, ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Tetapi ketika sama kami tarik dari sisi tafsir mutasyabihatnya, ternyata wassolatil wusta di situ adalah ay as-sholatun daimun. Makanya di belakang itu kan ada waqumu lillahi qanitin ay khosyiin, wajib sholat itu khusyuk. Mohon maaf, urusan bagi pribadi kita sunahkan khusyuk itu sunnah, terserah. Yang jelas saya berpedoman bahwasanya sholat itu wajib khusyuk bagi saya, karena ayatnya memakai kalimah koma, tidak memakai kalimah fa'alah. Ada apa dengan koma? Ada apa dengan fa'alah? Walaupun koma memakai wazan fa'alah. Ternyata Bapak Ibu, kalau koma itu menjaga tidak hanya secara fisik jasmani kita sholat menghadap Allah, ruhani pun harus makrifat pada Allah. Mpun dianggap kejeron loh niki mboten. Mpun mboten. Nek sampean anggap kejeron, kapan mutu sholat kita nanti bagusnya? Sebab nyun sewu, ketika ruhaniyah Allah wa nafakhtu, Allah menyertakan ruhaniyah itu akal dan nafsu. Bapak Ibu, akal dengan nafsu, mana yang menang, akal apa nafsu? Di dalam nafsu itu ada sifat 2 yang terkumpul di dalam ruhaniyah kita. Mohon maaf, ini adalah pengertian daripada tentang ruhani yang selama ini kami dapatkan, termasuk beliau dari Hadratus Syekh ning tambak beras tahun 86 itu Mbah Najib. Tapi gak oleh dikandakno Pak, dulu itu, sekarang angsal, karena iki zaman wis akhir.
Dan juga zaman dimana kan kita ingin Pak sholat kita mutunya lebih bagus, ya tak? Kan kita sering waktu sholat ingat si A, si B, si C urusan dunia, nggih napa mboten? Itu pasti. Bagaimana supaya tidak seperti itu? Lah itu loh maksudnya nuzulul Quran secara hakikat, pendidikan ruhaniyah kita. Karena diterima atau tidak diterima Bapak Ibu, ruhaniyah kita menghadapi dua sifat, satu basariyah, dua basiroh. Yang basariyah mungkin bisa dibuka di dalam kitab hikam Pak. Ada dua nafsu yang ada di situ, nafsiyah dan amaroh. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Dua nafsu itu selalu mengajak ruhaniyah lalai pada Allah. Jelas-jelas kita itu sholat untuk menghadap dan bertemu Allah, menyembah Allah. Mengapa ruhaniyah kita itu kok mohon maaf teringat selain Allah? Mohon maaf loh Pak ya, saya bukan guru, ndak, saya cuman menyampaikan oleh-oleh kula tatkalane wonten pondok mriki dari Mbah Najib pada saat itu tahun 86. Nggih, kula namung 3 tahun Pak, lulus aliyah langsung kula niki dikengen pindah ning Kediri pada saat itu. Lah, nafsu nafsiyah ini dan amarah duduk di dalam sifat basariyah. Apa sifat basariyah? Sifat manusiawiyah. Apa sifat manusiawiyah kita? Intinya kita itu suka, bersukaria, bercinta kasih terhadap wazujina linnasi hubbus syahawah. Nafsu membikin kita Bapak Ibu untuk melalaikan Allah, baik ketika saat kita itu di tengah-tengah sholat jasmani, lebih-lebih ketika kita di luar aktivitas sholat jasmani. Selalu hati ini lalai pada Allah. Apa sebab? Karena ruhaniyah kita itu yang menang adalah sifat basariyah. Itu satu. Yang kedua adalah sifat basiroh, sifat di mana di dalamnya ada nafsu lawamah dan mutmainnah. Tadi saya katakan wama ubarri'u nafsi inna nafsa la amarantum bisu illa ma rohima rabbi. Artinya di situ ada nafsu yang dirahmati. Artinya apa? Sifat basiroh ini Pak. Manakala sifat basiroh itu sudah kita didik untuk melawan sifat basariyah, mohon maaf, ruhaniyah kita tidak akan menjadi budaknya hawa nafsu. Jelas ruhaniyah kita condongnya millata Ibrahim Hanifah, condongnya pada Allah. Nah terus bagaimana cara mendidik sifat basiroh di dalam diri kita yang selalu menyertai ruhaniyah bagaimana? Makanya kadang-kadang kita sebagai manusia itu dihadapkan urusan dunia dan urusan akhirat. Mana yang lebih kita pentingkan? Kedua-duanya juga penting. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya jadikanlah kepentingan-kepentingan duniawiyah itu sebagai mazra'atul akhirah, kata Rasulullah. Jadikan sebagai tanaman yang buahnya itu sebagai buah akhirat. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitab Sarhul Hikam, kitab Hikam niku, laku dohiriyah, laku dunia menjadi bekal akhirat itu hanya satu.
ketika berlakunya hukum dohiriyah amaliyah apapun, manakala disertai ruhaniyah, muraqabah terhadap Allah, bahkan musyahadah pada Allah, inilah yang dimaksud al-a'mal, yang amal itu berbuah akhirat. Allah beliau mengatakan al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Al-a'mal utawi piro-piro penggawean ibadah kita, kata Rasulullah, antak budallaha ka'annaka taroh. Kuwi waktu ngamal yo kudu seakan-akan koyok-koyok kau iku bisa melihat Allah. Wa ilam taro, apabila kau tidak bisa melihat, ya kudu seakan-akan ruhaniyahmu merasakan kalau kau itu selalu dilihat oleh Allah. Itu kan ihsan, Pak. Definisi ihsan. Al-a'mal utawi piro-piro agawe iku suwarun qaimatun, laksana koyok patung sing jegideg, kayak ngeten iki, Pak. Patung tidak bisa obah, nggak punya sifat kuat, nggak punya sifat kalam, nggak punya sifat sama, nggak punya sifat apapun yang menjadi sifat wajibnya Allah. Al-a'mal seperti itu, Pak. Lah terus bagaimana caranya tidak seperti patung? Ibnu Athaillah dawuh, wa arwahuha utawi piro-piro roy amal iku wujudu siril ikhlas, wujude rahasiane, piro-piro rahasiane ikhlas fiha ing dalem amal. Artinya gini, Pak, mana yang dikatakan ikhlas, rahasiane ikhlas, Ibu, Pak? Inilah pembahasan terkait nafi isbat di dalam la ilaha isbat illallah, atau dalam bahasa tauhid dikatakan proses dari tahalli menuju proses tajalli. Kalau niki kagungan rencang teng mriki, Pak, insyaallah tasik wonten beliaunya Kang Imron Jamil niku rencang kali kula mukhalid duka priyantune sak mangke wonten pundi kula mboten semrap. Waktu beliau ada di Muhibbin dulu, Pak, ya, di Pondok Romo Yai Jamal, kula wonten Giri 3, beliau ada di Muhibbin. Waktu niku beliaunya derek Yai Jamal waktu dulu pun. Jadi amal itu akan bisa bermanfaat di akhirat manakala ketika beramal, ruhaniyah jenengan iki mandang yen sak temene kabeh amaliyah iku sing berhak nglakokke iku mung Gusti Allah. Lah condonge iman ruhaniyah datang Allah di dalam keihsanan inilah yang akan menjadikan amaliyah itu akan bisa berbuah di akhirat. Ini miturut pandangan di dalam kitab Hikam. Kalau kita di dalam syariat wis muga-muga diterima. Lah ngoten nggih. Sing penting krana menungso, krana Gusti Allah. Beda kalau kita melihat pandangan dari hukum lebih atas lagi, lebih dukur melih hakikat menuju makrifat, beda lagi. Makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan lewat makolahnya seperti itu. Yang satu. Nomor dua, amaliyah
yang berdasarkan wujudu siril ikhlas fiha itu dibarengi dengan rosoning ati, yakine ati bahwasanya aku bisa beramal sebab karena Allah sing nglakokke, berarti kita la haula wala quwata illa billah, semua itu milik Allah. Walaupun itu amal sedikit, jangan kau anggap sedikit. Walaupun iku bobote ringan miturut pandangan manusia, tapi jangan kau anggap bobot iku miturut Allah itu ringan. Justru iku lebih berat daripada beratnya amaliyah sebesar apapun, tetapi tidak didasari ruhaniyah makrifat dateng Gusti Allah. Iki miturut pandangan ahli tahqiq, boten ahli fikih, ahli tahqiq. Makanya jangan salah paham. Pandangan ahli tahqiq seperti ini. Tinggal pertanyaannya dikembalikan pada kita. Apakah kita tetap masih melakukan hukum-hukum syariat sajakah, ataukah sampak terhadap hukum hakikat untuk menuju makrifat? Sebab dibuka Pak di dalam surah Ali Imran ayat 31, jikalau cintamu itu ingin diterima oleh Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Saya tanya, Rasulullah kalau sholat khusyuk badan? Khusyuk tak? Terus yang menjadikan beliau khusyuk bagaimana? Nah ini yang harus kita kembangkan. Jangan lantas kita wong Sayyidina Ali yang nggak bisa kok apalagi kita. Jangan begitu Pak. Itu berarti pengkerdilan iman. Jangan. Ada rahasianya di situ. Maka dibuka di dalam surah Al-Baqarah 238. Tidak hanya wassolawah, tapi ada wassolati, wassolatil wusta. Iku ahad Pak, iku. Kalau wassolawah itu adalah jamak, berarti sholat 5 waktu itu. Wassolatil wusta adalah sholatnya ruh, menghadapnya ruh terhadap Allah. Lah ini kalau tidak dibekali ilmu ketauhidannya, ruhaniyah kita nggak bisa Pak. Sampai kapanpun tidak bisa. Makanya saya katakan, belajar siro ojo ilmu dohir tok, tapi belajar siro tentang ilmu ruhaniyah. Kedai ngonten sing sampun tua-tua. Makanya tenggene Sumbersari Pondok Darussalam Mbah Fakih itu di kelas-kelas napa? Ada yang kelas fikih sing onok nahwu sampak dumugi alfiyah, sampak dumugi jawahirul maknun, itu kelasnya benten-benten Pak. Semua ini belum diperbolehkan untuk belajar ilmu hakikat di dalam kitab hikam, tidak boleh. Nanti kalau sudah lulus jawahirul maknunnya baru Pak masuk musawirin, di situ baru dididik toto ilmu rohaniyah. Berarti wis tuwa-tuwa. Lah jenengan kali kula niki ya pun waktune Pak jane Pak. Sebab kita pun nanti akan kembali pada Allah. Kapan kita mati tidak tahu. Ingat, Allah memberikan satu sinyal, kalau menurut saya sebagai warning. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallus sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, terus sudah ketututan sedo mati, maka di akhirat pun juga begitu. Yang lebih ngeri lagi, ayat ditutup dengan ayat wa adhallus sabila. Subhanallah, udah kita sudah tua, mikir apa lagi Pak? Yang kita pikir bagaimana kita nanti kembali kepada Allah,
dengan keadaan tidak buta, alias kita itu terang benderang. Sami sebetulnya dengan jasmani kita. Jasmani kita dikasih Allah mata namanya ainul basyariyah. Ini kalau kita buta tidak akan pernah bisa jalan dengan baik. Walaupun jalannya itu dipenuhi lampu, dipenuhi dengan matahari terang, bagi kita yang buta nggak mungkin akan tahu membedakan mana jalan dan mana jurang. Yang pasti ketika kita berjalan kemana Pak? Kalau nggak percaya nanti kalau kita pulang kita ayo terpejam semuanya. Apa yang terjadi? Pasti kita akan jatuh di got dan lain sebagainya, nggak bisa sampai ke rumah, padahal kita sudah tahu rumah kita. Sama ruhaniyah ketika menjalankan wa inna ilaihi rajiun, idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu sudah datang terhadap kita, ruhaniyah harus bisa sampai pada Allah. Ruhaniyah kita punya mata Pak, namanya ainul basiroh. Sama. Kalau ini masih buta di hadapan Allah, sesuai dengan ayat itu, apa resiko yang kita hadapi? Pasti gelap Pak. Naudzubillah min dzalik. Makanya mengapa Rasulullah lewat surat Al-Anbiya ayat 25 mengatakan, Allah mengatakan, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu Muhammad, termasuk dirimu, kecuali umatmu harus kau berikan wejangan, didikan tauhid yang paling puncak. Apa? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Sing dawuh niku kan Allah Pak nggih, senes Kanjeng Nabi. Cuman Kanjeng Nabi diwajibkan tablek. Apa maksudnya daripada ayat ini? Apa maksudnya? Itulah tingkatan pemujaan kita rohaniyah di tingkat makrifat pada Allah Pak. Dan ini tidak mungkin bisa kami sampaikan secara umum. Lah ngoten nggih? Nggak mungkin. Nek jenengan derek kersa buka ayat itu monggo. Mungkin kita bertemu di pondok saya, langsung saya akan terangkan maksud makosidul a'dhamnya, mahalus syahidnya, bisa. Sing jelas Pak, mohon maaf, hikmah daripada nuzulul Quran ini bagaimana ruhaniyah kita revolusi, kita ubah karakter ruhaniyah kita yang tadinya kita menjadi budaknya nafsu, bagaimana kita menjadi budaknya Allah. Dan atau bagaimana ainul basyirah kita, mata hati kita yang asalnya buta terhadap Allah, itu nanti kita ubah, kita revolusi bagaimana sekiranya sudah tidak buta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin, mungkin itulah beberapa hikmah nuzulul Quran yang bisa kami sampaikan. Yang jelas Pak, jenengan selama ini sudah tahu atau tidak, ternyata di belakang Al-Quranul Karim kita ada Al-Quranul Qadim. Yang Al-Quranul Qadim itu tertuang hanya terhadap hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Buka di dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Iblis mengatakan begini Pak, ya Allah, saya sudah kau jadikan makhluk yang ingkar, tolong izinkanlah saya untuk menjerumuskan Adam dan anak putu Adam supaya mengikuti jalanku. Allah katakan, silahkan, illa ibadaka, kecuali hambamu satu yang tidak bisa ku sesatkan, atau hambamu yang tidak bisa aku lewatkan jalanku, kata iblis. Siapa itu? Innahumul mukhlasin. Siapa al-mukhlasin? Inilah beliau-beliau
yang ruhaniyahnya itu sudah membawa Al-Qur'anul Qadim. Syariatnya membawa Al-Qur'anul Karim, ruhaniyahnya sudah membawa Al-Qur'anul Qadim. Apa Al-Qur'anul Qadim? Yaitu tanpa dinulis tapi bisa diwaca. Ya hanya beliau yang bisa membaca, hanya beliau. Bapak Ibu hadirin, mungkin ini hanya intermezzo aja atau masukan sedikit. Yang jelas janganlah kita beribadah hanya berbobot dohiriyah saja, tapi berbobotlah sampai ruhaniyahmu. Kalau saya kutip dalam sebuah makalah di dalam kitab Hikam, amaliyalah kau secara dohiriyah fisik, harus kau dasari ruhaniyahmu, makrifat dateng Gusti Allah. Saendek-endeke makrifat dateng Allah Bapak Ibu, paling rendah makrifat dateng Allah, jenengan iku yakin merasakan bahwasanya apa yang kau tindakan, apa yang dumateng jenengan tindakake iku semata-mata digerake Gusti Allah. Wis ada rasa iman di dalam situ, itu iman yang paling rendah. Iman yang paling rendah. Aku bisa berjalan sebab digerakkan Allah. Saya bisa rukuk, sujud, duduk, ruhaniyah sadar dan menyadari bahwasanya Allah yang membuat saya bisa seperti ini. Itu makrifat yang paling rendah, Pak. Di situ nanti disebutkan, Pak, musyahadatul fana, musyahadatul kamil, musyahadatul baqo. Makanya kalau ngaji kitab Hikam dikhatam ke pisan niku mengki ben tambah cetoh. Mungkin itu Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, apa yang bisa kami sampaikan sesuai biasanya, Pak. Kalau saya memberikan tausiah sedikit demi sedikit, itu pasti aku berikan satu momen untuk tanya, Pak. Untuk tanya apa yang ku sampaikan tadi, kok yo ada yang nggak paham, bisa tanya. Tapi jujur saya hadir di pondok pesantren Bahrul Ulum ini, kula niki padha mbek nguyai segara. Jadi mohon maaf kula mboten berguru, tapi ngguroni mboten. Kula hanya inilah modal ketika saat saya mondok dari satu surau ke surau yang lain, saya punya cerita atau punya pengalaman ilmu dari beliau-beliau itu, termasuk dari Mbah Najib. Sing tidak boleh diceritakan yaitu tadi tentang zikir tadi, Pak, ya, tentang zikir. Tapi waktu itu dulu, kalau sekarang boleh, Pak, karena ayatnya sudah turun, liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Boleh ikut disampaikan di tengah masyarakat umum, Bapak Ibu. Sing maksud tujuane wong masyarakat umum salate ben iso khusuk dateng Gusti Allah. Nggih, menawi wonten sing ditangletake, Pak, monggo kula aturi menawi wonten. Tasik wonten, nek mboten langsung ditutup doa. Doane Romowan nggih, Romo Yai Fatih saking kula mulai awal sampai akhir. Barangkali ada khilaf, banyak kesalahan baik dari secara lugat, bahasa dan lain sebagainya, tingkah laku. Kula atas nama pribadi nami kula Mukhlason Rosid, Pak, ya. Mungkin nomor induk masih ada, dibuka tahun 8 pinten, nami kula wonten Mukhlason teng mriku. Ning pondok kan tasik wonten administrasi nih, bekas-bekas lama alumni pasti ada. Nggih, kula akhiri mugi-mugi ya sedaya ilmu ingkang sampun diwedhar tadi estu-estu datangnya dari Allah,
bukan dari saya, menjadi satu ilmu yang bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadzanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.